Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di perkenalan Pak Ustadz, niki kula pendatang baru nderek kajian MTA wonten ing Purwodadi Grobogan, perwakilan ya. anak buah Pak Darmanto. Ya. Namanya Muhammad Solehan, Pak. Oh ya, alhamdulillah Pak Ahmad Solehan. Jadi saya maaf menderita tunanetra, Pak. Oh ya. Oke, tapi pakai kacamata, Pak. Ya. Selanjutnya Pak Ustadz, saya juga hari ini baru bisa datang ke kajian gedung pusat ini. Memang saya punya keinginan, dulunya saya sudah mendengarkan, cerita sedikit Pak Nggih? Mari. Sedikit saja, enggak usah banyak. Dulunya saya Imam Yasin Tahlil juga ngijabno bancaan, ngimami tahlil di pesarian itu di lingkungan saya Pak. Ya. Sudah lama dari 91 sampai 2015. Setelah itu mungkin saya mendengarkan radio itu sudah 2 tahun lebih. Dulunya ada cerita banyak-banyak yang lantur. Saya ingin buktikan di mendengarkan radio itu. Karena saya menjadi imam, jadi saya mau langsung masuk kajian itu bingung Pak. Imam jamaahnya gondeling itu Pak ceritanya. Ya, ya. Nggih. Masa wis hafal Quran ngerti ngene-ngene malah agamane ganti. Ngoten Pak. Ceritanya gitu Pak. Sampai sekarang saya masih digituan. Jadi agamanya ganti gitu. Nggih, agamane ganti. Nah, dulu agamanya apa dulu? Nggih, kula Pak. Ketika jadi imam itu agamamu apa? Islam Pak. Oh, lah sekarang? Ya Islam. Lah kok ganti? Berarti kan tidak ganti. Ya terus? Karena awamnya masyarakat Pak. Ya. Nah gitu sampai saya dicaci mati sering sekali. Asal mulanya saya bisa langsung nekat ke kajian MTA ini, ada isu Pak. Dulu saya akan pakai kunut. Setelah setahun yang lalu saya nggak pakai kunut, jamaah itu protes. Saiki Pakmu nggak nggo kunut. Wes ganti alirannya, nah, itu toh Pak. Oke, setelah itu, saiki Imam Yasinnya ganti wae aja Pakmu. Goleke liyane kan gitu Pak. Iya. Jamaah itu ya, yura Pakmu nek sanggup, jek sanggup. Lah kula kan diparingi informasi kanca-kanca kula, wah iki kesempatan iki kula ngeten. Kesempatan pertama kali tanggal 24 Oktober yang lalu kula nderek kajian tenggene perwakilan Purwodadi, ini Pak Darmanto niku. Dan niku kula terus ya semenjak niku kula terus meninggalkan hal-hal yang Pak Ustadz terangkan setiap hari. Mungkin setiap minggu tapi di radio kan setiap hari Pak. Ya. Pagi, siang, sore, bila saya sempat mendengarkan gitu Pak. Ya. Itu cerita saya, nggak usah saya ceritakan pahitnya soalnya gitulah pahitnya orang mengikuti kajian yang benar itu. Kalau ceritanya kan kesuwen mengke gitu Pak. Mintaan waktu ya. Nah ini saya ada pertanyaan, ada mungkin 4 pertanyaan secara singkat saja. Tadi Pak Ustadz menerangkan tentang muhrim. Makrom nggih. Itu saya dengan kakak saya sama-sama laki Pak. Ya. Satu sekandung Bapak Ibu maksudnya. Apakah saya dengan keponakan saya perempuan itu muhrim, makrom, atau juga anak saya dan anak kakak saya makrom? Ya, tadi Bapak Ustadz kan mengatakan kalau anaknya Pak D atau paman boleh dinikah gitu. Nah, itu minta di penjelasan yang itu, yang pertama. Lalu yang kedua Ustadz, saya minta dijelaskan berhaknya jadi imam. Jadi dulu Ustadz sering mengatakan batalnya imam tidak membawa batalnya jamaah. Sholat itu maksudnya Pak Ustadz. Imamnya ngentut, jamaah itu batal, badan. Sing saya tanyakan niku bacaan imam yang tidak baik, mungkin bacaan Qur'annya, Fatihahnya murad nganggo marit nggih. Niku napa berak jadi imam padahal di belakangnya ada yang seorang hafid Quran, hafal Quran gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Ustaz, saya mohon diterangkan pada surat Al-Baqarah 106 yang di situ menjelaskan
Allah mengganti ayat yang lebih baik yang ayat terlupakan. Lalu yang keempat tentang hadis qudsi, malam yardu ala nikmatih walam yasbir ala balai walam yardu alal qodoi fakhrut minas sama'i wal ar roban siwaya. Niki katanya hadis qudsi, bagaimana kedudukan hadis qudsi yang bagaimana gitu Pak? Yang saya tanyakan, mudah-mudahan Bapak Ustadz bisa menjelaskan secara detail, secara perinci, biar saya menerimanya dengan plong gitu Pak. Begitu lebih kurangnya, mungkin saking kebodohan saya, walaupun hafal Quran kan bodoh boleh toh Pak. Gitu. Kula akhiri kan diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi imam yang bacanya murat marid, makmumnya ada yang hafal Quran, ya, mestinya yang menjadi imam yang tadi. Aturan dari imam itu kan kalau ada imam itu yang dipilih yang akrauhum, yang bacaannya paling baik. Ya. Lah kalau ada ini baik-baik yang lebih tua yang diangkat jadi imam. Ya dah? Yang lebih baik yang sama bacaannya yang lebih tua diangkat. Kalau memang adanya itu yang pandai baca Quran tadi belum ada, memang artinya ya sudah adanya itu. Tapi kalau memang ada yang lebih baik itu yang diangkat menjadi imam. Dirembuk dengan baik, ya sudah diganti dengan cara yang baik. Itu memang yang berhak jadi imam yang bacanya lebih baik. Kemudian saya luruskan, jadi bukan kok saya mengatakan anaknya Pak D, anaknya Pak Le boleh dinikahi, tidak begitu. Anaknya Pak D, anaknya Pak Le, ini tadi ya, misalnya Bapak tadi punya anak, ya, perempuan, terus adiknya Bapak atau kakaknya Bapak punya anak laki-laki, itu boleh dinikahi, saudara sepupu boleh nikah. Tapi kalau anaknya kakak, anaknya adik tadi tidak boleh dinikahi oleh pamannya. Bapak punya kakak, punya anak perempuan, atau punya adik, punya anak perempuan. Anaknya kakak dan anaknya adik itu tidak boleh dinikahi oleh bapak tadi. Nah kalau dinikahkan dengan anaknya bapak boleh. Karena saudara sepupu itu bukan mahram, tapi kalau keponakan itu mahram. Mahram. Itu apa lagi tadi yang ketiga? Apa? Surat Al-Baqarah ayat 106. Ya, coba dibaca. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi ayat yang kami hilangkan atau kami hilangkan dari ingatan itu maksudnya Allah hilangkan dari ingatan Nabi atau dibatalkan itu akan diganti yang lebih baik oleh Allah atau yang semisal. Nah ini ahli tafsir ada berbeda pendapat. Maksudnya ayat yang dimaksud juga ayat-ayat Al-Quran itu. Coba ada notnya enggak dibaca coba. Tidak ada itu, Ustaz. Tidak ada, Ustaz. Jadi ada ayat itu yang dinasahkan, dihapuskan.
oleh ayat lain, nasakh dan mansuh, nasikh dan mansuh. Didatangkan ayat yang lain itu untuk menghapus ayat yang ini. Tapi ada yang ahli tafsir yang mengatakan Quran itu tidak ada nasakh dan mansuh, nasikh dan mansuh. Yang dimaksud yang dihilangkan oleh Allah atau dihilangkan dari ingatan atau tidak, atau dihilangkan tidak ada, bunyinya pun tidak ada, itu maksudnya hukum-hukum syariat yang terjadi pada Nabi yang dahulu. Ketika zaman Nabi Muhammad ya diutus, mungkin ada syariat yang berlaku pada kitab dahulu, misalnya kitab Taurat, ya masih ada yang kira-kira sesuai dengan umat Islam pada saat itu, pada saat ini ya masih diteruskan atau diganti yang lebih baik atau yang semisal atau tidak diganti ya. Berarti hukum orang zina, hukum rajam itu sebenarnya di dalam kitab itu juga ada dalam kitab Nabi Muhammad dalam ayat Islam harus diteruskan. Jadi ada yang berpendapat ayat Quran itu ada yang mansuh, ada yang nasikh dan mansuh. Nasikh itu dihapuskan, dihilangkan lah. Tapi ada yang berpendapat tidak ada Quran nasikh dan mansuh. Yang ada itu ayat-ayat yang dulu, hukum-hukum syariat yang dulu diturunkan kepada Nabi yang dahulu, syariatnya pada zaman Nabi Muhammad diganti syariatnya. Atau yang semisal, yang lebih baik atau yang semisal. Kalau Al-Quran sama Al-Quran tidak ada yang dihapus, tetap berjalan. Itu maksudnya begitu. Satu contoh ya, Al-Quran yang kadang-kala ada di pendapat. Ketika Nabi ditanya yas'alunaka anil khomer, ada orang bertanya kepadamu tentang khomer. Kemudian turun ayat, khomer itu ada manfaatnya. Tetapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Dah. Sahabat-sahabat masih ada yang minum khomer karena belum dilarang. Ya. Walaupun madorotnya lebih besar daripada manfaatnya tapi belum dilarang. Terus turun ayat lagi, la taqrabu shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu jangan mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ya, tapi juga belum dilarang. Belum dilarang. Maka sahabat-sahabat masih ada yang minum khamr tapi dijauhkan dari sholat. Ya, misalnya kalau saya minum khamr nanti akan mabuk, sholatnya adoh misalnya habis isya lah. Minum, kan mabuk tekan subuh kan wis mari. Ya. Nah, kalau maghrib dengan isya kecedaan engko bar minum maghrib minum isya pas mabuke ya. Maka dihindari, tapi belum dilarang. Yang terakhir karena kejadian ada orang sholat dalam keadaan mabuk, langsung diturunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Dilarang keras itu. Jadi khamr, judi, menyembelih untuk berhala, sesaji, mengundi nasib dengan anak panah itu ya, menentukan nasib dengan undian tadi. Ya, itu rijsun min amali syaiton. Perbuatan keji, perbuatan setan. Jauhilah supaya kamu beruntung. Nah, dengan ada ayat ini seolah-olah ayat yang pertama dihapus oleh ayat ini. Ya. Ada yang mengatakan dihapus. Ya, walaupun masih bunyinya ada tapi sudah tidak berlaku ini. Nah, yang lain mengatakan tidak dihapus. Itu metode pendidikan cara Al-Quran. Jadi orang itu kalau sudah ngatok, mabuk, jadi sahabat-sahabat Nabi dulu ya suka mabuk. Belum ada larangan kok ya. Nah, jadi kalau metode Quran itu untuk menghapus, melarang orang yang sudah ngatok dan suatu hal itu larangannya secara bertahap. Tidak sekaligus dilarang, tidak bertahap. Maka ayat itu tetap berlaku, bunyinya ya masih ada,
Hukumnya tidak berlaku tapi secara bertahap dihilangkan dari sedikit demi sedikit. Nah, terus yang kalau diganti tadi maksudnya syariat Nabi yang dahulu dengan datangnya Nabi Muhammad ini ya, diganti sama sekali atau yang semisal. Nah, itulah maksudnya ya itu. Hadis qudsi. Nah, itu hadisnya sahih apa tidak? Nah, maksudnya hadisnya tadi dibawa ke sini, riwayatnya siapa? Nah, nanti baru kita uji kebenarannya di dalam kitab itu. Ada kita punya kitab untuk menguji kebenaran di hadis sahih atau tidak kita punya. Nah, kalau tidak ya tidak bisa kita mengujinya. Nah, besok lain waktu ditulis hadisnya, ditulis dengan perawinya siapa, lihatnya nanti kita cek di sini. Bobot hadis itu sampai di mana? Sahih apa? Walaupun itu hadis qudsi, ada yang sahih, ada yang dhaif juga.